Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Masya Allah nih udah ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam peserta ya yang hadir malam kali ini. Selamat datang di acara bedah buku Sincere Letter yang diselenggarakan oleh FBM Solisindo. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Nida Syaukia yang saat ini akan menemani teman-teman semuanya 30 menit sampai 1 jam ke depan untuk ngobrol-ngobrol nih bareng sama penulis dari Sincere Letter kali ini. Nah, seperti teman-teman tahu ya, tema kali ini adalah 25 surat kecil untuk teman melangkahmu. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, sebelum itu mau sapa-sapa dulu teman-teman di sini ya. Kita sapa-sapa dulu di sini ada siapa aja? Ada Kak Fairuz Ariza, ada Kak Ainah Hikari, Kak Dudung, ada Kak Bundi, ada Kak Lutfia, ada Kak Fauzia, ada Kak Lucy, dan ada Kak Lucy ya. Kak Lucynya ada dua ya. Masya Allah. Boleh di chat ya dari mana aja nih teman-teman hadir dari kota mana aja. Boleh di chat-chat. Juga di sini hadir juga ada Umi Alea selaku owner atau founder dari FBM Solisindo dan juga Ibu Leni Nurindah nih yang selaku penanggung jawab ya di eh, apa di Guru inspiratif. project ya. Ya di Ya, project ya. Oh, ya, oh guru guru inspiratif. inspiratif. Oh, Ya. baik. Oke. Oh, ada yang hadir lagi ya. Ada Kak Tea, ada Kak Aditya ya. Halo. Oke, baik. Sebentar. Oke. Boleh kalau misalnya mau sapa-sapa ya di kolom komentar, maaf, di kolom chat. Terbiasa live ya. Mohon maaf. Baik. Oke, kita langsung aja ya teman-teman semuanya. Sebentar. Sebentar ada masalah teknis. Udah sepaket sama ini. Sama Hmm. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, baik. Kita langsung saja ya teman-teman karena di sini sudah hadir juga spesial kali ini ada Kak Hanifah, penulis dari A Sincere Letter. Baik, dipersilahkan Kak Hanifah untuk memperkenalkan diri. Oke, baik Kanida dan Ibu juga teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Hanifah buat ya sharing-sharing lah ya di sini. Sebelumnya kenalin nama aku Hanifah, tapi biasa teman-teman panggil Ipe, Hani, Ifah. Semakin random nama orang manggil aku, tentunya semakin dekat kita gitu ya. Jadi Bapak, Ibu, Kakak dan teman-teman di sini feel free aja untuk manggil Hanifah dengan panggilan apapun. Di sini Hanifah sekarang sebenarnya statusnya bukan mahasiswa lagi karena alhamdulillah bulan lalu udah lulus, tapi nggak bilang fresh graduate juga karena belum official gitu ya, belum wisuda Bu. Jadi ya mungkin Hanifah bisa ngenalin diri sebagai pharmacy student aja kayak gitu. Mungkin kalau lebih lanjut juga nanti bisa di Instagram kali ya gitu Bu. Dari Hanifah segitu dulu mungkin perkenalan singkatnya. Terima kasih.
Oke. Berarti baru belum wisuda tapi sudah sedang menunggu wisuda ya, Iya, Kak betul Hanifah Kak. ya? Iya, betul Kak Nida. Oke. Nah, mungkin di sini mungkin kita langsung aja ya ke bagian inti dari acara kita malam ini karena Masya Allah sudah cukup ramai ya. Sudah ada di sini sudah ada 16 peserta. Jadi silakan kepada Kak Hanifah untuk kupas isi buku dari Essential Letter. Oke, terima kasih banyak Kak Nida dan semuanya. Hanifah izin share screen dulu ya sebentar. Untuk share screen-nya apakah udah terlihat Ibu, Kakak, dan teman-teman? Sudah. Aman. Oke, kalau gitu Hanifah bukanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman semuanya. Tadi sebenarnya udah perkenalan singkat gitu ya. Di sini aku Hanifah, tapi feel free aja untuk manggil dengan nama lain. Insya Allah akan nyaut juga. Di sini aku karena baru lulus, jadi sedang menganggur gitu ya, tapi kegiatan di luar kampus karena masih ada beberapa proyek dengan dosen juga, ikut mengajar atau volunteer gitu ya di salah satu rumah literasi di Bandung, dan juga masih aktif di kegiatan ekskul di SMA gitu ya, jadi alumni yang suka nimbrung gitu ke adik-adiknya. Oke, jadi di malam ini aku bakal sharing gitu ya. Kalau judulnya sebenarnya beda buku, tapi di sini aku lebih ingin gitu ya unveiling the story behind the book gitu ya, dimana menurut aku hal yang lebih ingin aku highlight dari terciptanya buku Essential Letter ini adalah story behind di belakangnya kayak gitu. Jadi karena tagline Sincere Letter itu a little reminder that sign for me before anyone else, yang artinya semua pesan yang ada di buku itu tuh sejatinya pengingat buat Hanifah sendiri gitu ya, dibanding sebelum reminder buat siapapun yang membacanya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang sangat personal gitu karena semua letternya itu Hanifah dapetin dari perjalanan Hanifah hidup selama 22 tahun dan juga Hanifah coba bagikan dalam tulisan ini gitu. Jadi harapannya siapapun yang membacanya, Hanifah ingin menyampaikan gitu setiap cerita yang teman-teman bagikan gitu atau apapun pengalaman yang teman-teman rasakan, baik ketika teman-teman sedang down atau sedang di atas-atasnya, itu tuh akan sangat berharga ketika teman-teman bisa bagiin itu ke orang lain gitu. Ibaratnya kalau Hanifah nih selama 22 tahun hidup itu udah dapetin 25 letter gitu ya kehidupan atau lesson learn yang Hanifah dapetin. Gimana kalau misalnya Hanifah juga share ke teman-teman gitu atau teman-teman share ke Hanifah gitu, bisa banyak banget lesson learn atau letter-letter lainnya yang bikin Hanifah bisa lebih maju lebih jauh gitu ya, berjalan lebih cepat dan yang lain sebagainya. Makanya dari buku ini Hanifah pengen juga nyampain ya bahwa teman-teman pasti punya essential letternya masing-masing kayak gitu yang bisa dibagikan. Oke. Jadi cerita apa ya awalnya mungkin ya. Jadi Hanifah tuh dulu di SMP merasa hidup tuh kayak mulus banget gitu ya. Buat dapet nilai gampang gitu, buat dapet lingkungan positif tuh setiap hari gitu ya, dapet guru-guru yang sangat penyayang tuh ya ada di mana-mana gitu. Hanifah ngerasa di fase satu kehidupan Hanifah ini atau ya disebutnya the straight path itu tuh sangat apa ya sangat indah kayak gitu. Nah tapi ketika mulai masuk ke SMA nih karena ada dorongan gitu ya untuk Hanifah coba deh ke sekolah negeri kayak gitu. Itu jujur buat Hanifah kayak itu benar-benar keluar dari comfort zone gitu. Hanifah nggak suka lingkungan yang heterogen gitu. Dan ya ini tanpa merendahkan sama sekali sekolah negeri gitu, tapi bagi Hanifah gitu sekolah negeri itu menyeramkan dan ya nggak sesuai gitu sama yang Hanifah inginin gitu. Dan bisa dilihat juga gitu ya ketika Hanifah udah masuk di sekolah negeri gitu di SMA 3, dulu mungkin di sekolah swasta dapetin nilai 85 aja tuh jarang gitu, alias nilainya di atas 85 gitu, sedangkan kalau di negeri dapat
60, 50 tuh udah gede banget, sedangkan nilai Hanifah cuma 40, kayak 45, kayak gitu. Gimana nggak culture shock gitu kan, dengan apalagi lingkungannya yang sangat heterogen tadi gitu. Bahkan mungkin kalau di swasta setiap hari ada yang ngingetin sholat gitu, boro-boro. Kalau di negeri mau kita sholat dan enggak itu terserah kita gitu ya, sesuai masing-masing gitu. Dan itu yang membuat Hanifah kayak, ya Allah berat banget deh kayaknya di lingkungan ini gitu. Tapi lama-lama Hanifah mulai adaptasi gitu ya, ketemu teman-teman baru, dan akhirnya mulai terbiasa dengan lingkungan di negeri itu dan mulai merasa aman juga gitu, aman dan nyaman gitu, dan tidak semenakutkan yang Hanifah pikirkan di awal kayak gitu. Terus gak lama setelah itu, 1,5 tahun berjalan dengan enjoy gitu di SMA, ternyata harus COVID gitu ya, dan itu juga jadi titik balik lagi gitu ya. Udah nyaman ternyata harus lockdown, harus gak ketemu siapa-siapa gitu, harus sendiri, harus gak gak ada kegiatan yang seru-seruan sama teman-teman gitu. Dan setelah itu kayak mulailah banyak refleksi yang akhirnya setelah beberapa bulan gitu ya menghadapi COVID, banyak gitu ya hal-hal yang Hanifah rasa, ini maknanya ya, ini kenapa alasannya kita ada di posisi ini dan lain sebagainya kayak gitu. Dan dari situ juga masuk phase the search for meaning gitu, dan Hanifah rasa itu fase sampai sekarang Hanifah ada di titik ini gitu ya. Dan fase kelima mungkin nextnya nanti the journey continues, kita nggak ada yang tahu akan gimana ke depannya, tapi Hanifah yakin gitu bakal banyak juga lesson learn yang Hanifah dapetin gitu. Dan Hanifah bisa bilang 3 fase kanan itu adalah shifting moment gitu. Ketika Hanifah keluar dari comfort zone, Hanifah mulai mengenal diri sendiri gitu ya. Aku udah mulai tahu apa yang aku mau, apa yang aku gak mau, apa yang aku mau capai, dan apa yang aku mau tinggalkan kayak gitu. Dulu mungkin aku ikutan orang aja, ikutan temen. Kalau orang iya, aku iya. Kalau enggak gitu. Nggak berani untuk berbeda kayak gitu. Tapi di shifting moment ini malah Hanifah mengenal diri Hanifah gitu. Siapa sih Hanifah gitu. Dulu mungkin susah banget buat jawab pertanyaan ini gini, who is Hanifah gitu, siapa ya? Mungkin aku akan jawab orang atau aku jawab murid gitu, pelajar. Tapi sekarang Hanifah bisa bilang Hanifah adalah seorang explorer gitu, yang suka mengeksplor banyak hal. Dan Hanifah juga tipe orang yang sangat gak bisa diem gitu, bahkan guru-guru selalu bilang Hanifah tuh robot ya gitu, gak pernah sakit, gak pernah bolos, bahkan sakit pun tetap masuk, katanya kayak gitu. Nah, setelah ya mengenal diri gitu ya, ternyata Hanifah banyak belajar gitu, banyak momen-momen berharga yang Hanifah dapetin. Dan mungkin Hanifah dulu ngerasa SMP gitu ya, tadi yang di fase awal itu indah banget rasanya, bahagia banget hidup tuh gitu. Setelah keluar dari comfort zone rasanya itu mungkin hilang semua, tapi nyatanya semua yang ada di gambar sekarang gitu yang kita lihat itu terjadi setelah Hanifah keluar dari zona nyaman gitu. Ini semua terjadi di comfort zone, di shifting moment gitu. Makanya Hanifah ngerasa semua peran-peran ini gitu, Hanifah ikut sana sini sebagai konduktor, fasilitator, sebagai ketua organisasi, kemudian juga volunteer, semua Hanifah dapetin ketika Hanifah ngeberanin diri atau menerima lah ya, karena itu benar-benar di luar kontrol kita gitu. Ya dengan menerima itu ternyata indah juga kok akhirnya gitu, nggak seburuk dan tidak semenakutkan yang Hanifah udah takuti gitu di awal. Dan selain banyak teman, selain banyak experience, ternyata hal yang lebih penting dari peran-peran ini adalah banyak banget value dan makna yang Hanifah dapetin gitu. Mulai dari kerjasama, gimana caranya profesional gitu. Hanifah orangnya nggak bisa banget marah gitu, tapi dulu ketika di SMA di organisasi, Hanifah tuh belajar buat tegas gitu, buat profesional. Segimanapun juga kamu tetap ketua loh, kamu harus tegas loh kayak gitu. Walaupun itu benar-benar keluar dari zona nyaman banget gitu ya. Kemudian volunteer dapat dapat pelajaran untuk sabar gitu ngadepin anak kecil dari TK sampai SMP dan lain sebagainya kayak gitu. Dan rasanya sayang banget kalau semua value dan nilai ini cuma Hanifah keep sendiri gitu ya. Oke, Hanifah mungkin bisa menguasai nilai-nilai ini atau Hanifah dapetin nilai berharga ini, tapi nggak Hanifah bagiin, rasanya sayang banget dan ya useless aja gitu. Makanya Hanifah terpikirkan gitu untuk membagikan gitu.
membagikan semua cerita-cerita Hanifah kayak gitu. Dulu awalnya mulai dari Medium yang mana waktu itu tuh lagi COVID gitu ya, dan ke-trigger buat nulis deh. Nah, akhirnya ngeberaniin diri buat nulis sesuatu dan dipublish. Dan tulisan pertama Hanifah tuh tentang ya do it now gitu, karena Hanifah tipe orang yang suka menunda. Kalau nggak Hanifah kerjain sekarang, itu nggak akan Hanifah kerjain gitu. Jadinya akhirnya ngeberanin diri, walaupun kayak aduh malu banget, walaupun kayak ini ngapain sih gitu nulis-nulis gak jelas, ntar orang mikir apa ya kayak gitu. Akhirnya dengan mulai ngeberanin diri, ternyata ada beberapa orang yang suka nulisnya, terus kemudian Hanifah coba konsistenin gitu ya si menulis di Medium ini sampai akhir tahun 2024 kayak gitu. Dan dari situ mulai kayak mikir, oh ya kalau di Medium kayaknya rasanya terbatas banget ya teman-teman yang gak punya aplikasinya atau kayak gak download yang premiumnya kayak gitu. Makanya Hanifah mulai mikir apa coba ya berani nulis buku gitu, walaupun again itu keluar dari comfort zone juga kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah gitu pada tahun 2025 di awal tahun gitu ya, dapat kesempatan buat nerbitin buku gitu, dimana buku A Sincere Letter ini terdiri dari 150 page, dimana ada 4 chapter, terus ada 25 letter of reflection, juga ada quotes dan cerita Hanifah pribadi dari setiap letternya kayak gitu. Kenapa 25 tadi? Karena di bukunya ditulis 2 tahun 2025, kemudian covernya ini Hanifah yang benar-benar jepret sendiri gitu dan edit sendiri juga, karena di tempat ini gitu ya, di rumah Hanifah ini, belakang rumah lebih tepatnya, ya semua ide-ide atau semua refleksi itu tuh muncul kayak gitu ketika Hanifah kayak ngelihat alam, ngelihat pemandangan, kayak oh iya ya, banyak hikmah yang ternyata mungkin Hanifah baru dapetin sekarang kayak gitu. Dan fact lain tentang buku ini adalah buku ini ditulis kurang dari 5 hari kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa buru-buru banget gitu ya kesannya, kayak kenapa sih nggak dipikirin banget. Hanifah tuh lebih mikir kayak better done than perfect gitu. Ya udah yang penting selesai aja, dibanding kayak kalau nunggu sempurna tuh kayaknya nggak akan deh ada buku ini di tangan Hanifah gitu di sini gitu, atau yang udah teman-teman baca juga kayak gitu. Dan ini ada ilustrasi juga di setiap letternya yang ya punya makna tersendiri gitu. Dan ilustrasi ini dibantu sama kakak Hanifah juga kayak gitu. Nah, selanjutnya ini daftar isi ya sebenarnya tentang buku ini. Cuma yang mau Hanifah sampaikan adalah semua letter yang ada di sini itu benar-benar based on my experience gitu ya. Jadi teman-teman boleh sangat tidak setuju, tapi teman-teman juga boleh sangat mengambil setuju dan mengambil hikmah dari apa yang udah ditulis gitu ya. Dan apa ya, setiap bab ini sebetulnya punya bisa dilihat gitu dari letter of support, motivation, reminder, dan reflection. Ini tuh kayak bisa dibilang ya rangkaian juga gitu ya. Gimana sih gitu cara nemuin reason, atau kayak gimana sih biar bisa kayak aku nemuin banyak hal atau makna-makna, itu ada di yang pertama gitu, letter of support. Kemudian kalau misalnya gimana cara mulai dan tetap semangatnya, itu aku coba tulis di letter of motivation. Kemudian kalau reminder ini sebenarnya agak-agak spontan juga ya, kayak apa reminder yang berharga buat aku share, aku masukin di reminder. Dan terakhir ketika kita udah ngerasa udah achieve sesuatu, achieve banyak hal, terus udah merasa banyak melakukan sesuatu hal, coba kita refleksi lagi gitu, sebenarnya kebahagiaan yang gimana sih yang kita mau, apakah yang sementara gitu, apakah yang di dunia aja gitu, atau yang selamanya, yang abadi gitu. Jadi di part terakhir ini tentang refleksi ya, tentang siapa kita, sebenarnya kita tuh endingnya mau kemana sih, apakah ya udah gitu bahagia di dunia aja gitu, atau kayak gimana, itu ada di akhir partnya kayak gitu. Dan sebelum penutupan mungkin ya tadi Hanifah juga udah bilang di awal, tujuan Hanifah buat buku ini ya supaya teman-teman juga create your own sincere letter, supaya teman-teman juga punya pesan-pesan untuk diri sendiri sebelum dibagikan ke orang lain kayak gitu. Sekian mungkin dari aku, Kanida. Terima kasih banyak. Aku kembaliin ke Kanida.
Wah, keren banget. Ini ya dari awal lihat tuh udah kayaknya ya, ini bukunya penuh makna banget gitu. Apalagi ini kayaknya tuh dari awal personal banget ya, rasanya personal banget dari Kak Hanifah mempersembahkan itu daripada cuman jadi pengalaman aja gitu kan, tapi juga bisa di-share nih ke teman-teman dan itu luar biasa banget ya. Eh, Jadinya apa ya, memberanikan diri ya, nggak semua bisa ya untuk memberanikan diri untuk share gitu pengalaman-pengalaman dan juga hikmah-hikmah yang sudah kita lalui selama perjalanan hidup begitu ya. Nah, oke. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih dari aku ya, Kak Hanifah. Kalau boleh diceritain nggak sih gimana sih awal mula ide? Mungkin tadi udah diceritain ya sedikit. Kalau itu dari perjalanan, apakah ada ide lain? Maksudnya ada dari hal lain yang tiba-tiba ke-trigger? Apa mungkin Kak Hanifah mungkin punya sosok kayak role model atau Kak Hanifah suka sama penulis siapa? Mungkin jadi terinspirasi gitu ya? Atau bisa kayak tadi juga. Terus ada nggak sih momen pribadi atau pengalaman yang benar-benar menginspirasi selain yang tadi sudah diceritakan mungkin yang paling berkesan banget gitu? Oke, Kak Nida, makasih banyak untuk pertanyaannya. Hanifah coba jawab satu-satu kali ya, Kak. Yang pertama dulu tentang ya idenya dapat dari mana gitu ya. Sebenarnya accidentally gitu ya, Kak. Tiba-tiba banget dan ya mungkin gerakan hati bisa dibilang kayaknya ini perlu banget ya di-share kalau aku nunda-nunda lagi atau kalau aku nggak nulis lagi ya tadi again kayak sayang banget deh rasanya gitu. Hidup aku bisa dibilang useless karena nge-keep semua value bagus itu sendirian doang gitu. Nah, tapi di samping itu sebelumnya juga Hanifah tuh suka banget sama Aida Azlin, itu dia orang Singapura atau Malaysia, Hanifah lupa. Cuma beliau itu penulis yang luar biasa gitu ya, yang sangat menginspirasi Hanifah dan beliau itu setiap hari Selasa nge-share tulisannya di email gitu. Dan Hanifah tuh selalu kayak, ya Allah, ini tulisannya indah banget, menyentuh banget dan pelan-pelan Hanifah tuh coba untuk kayak ikutin gitu apa-apa yang beliau tulis gitu dari mulai kayak tentang menerima kehidupan atau kayak gimana sih cara kita berbakti ke orang tua, pokoknya itu bermacam-macam banget gitu. Dan Hanifah juga punya goals gitu, one day semoga bisa kayak beliau gitu yang suka nulis rutin dan itu tuh bisa motivasi banyak orang kayak gitu. Dan alhamdulillah pas maksain diri buat kayak di Medium gitu, walaupun mungkin kayak cuma bisa dihitung jari gitu yang membacanya, tapi ternyata ada yang nge-reply kayak, wah Kak Hanifah makasih banyak buat tulisannya. Hanifah juga nggak expect bisa mendapat respon yang sangat baik kayak gitu. Jadi dari situ juga, dari respon orang-orang juga yang bikin kayak, oh ternyata berharga juga ya, oh ternyata ada maknanya juga ya, manfaatnya juga. Hanifah bagiin cerita yang mungkin remeh-temeh bagi Hanifah kayak gitu. Jadi pengennya juga teman-teman apapun cerita yang dilewati, dilalui, bagikan aja gitu. Karena itu akan sangat bermakna bagi orang lain kayak gitu, Kak. Wah, keren-keren. Jadi show your work ya, kayak Iya, ada iya. gitu ya. Oke. Oke, oke. Nah, penasaran nih, kan ini nulisnya cuma 3 hari ya? Iya, Kak. Berarti. Saat Agak menulis ngasal ya. ini nih, kira-kira Kak Hanifah nemuin tantangannya nggak? Apa ada surat yang kira-kira paling sulit banget untuk ditulis gitu? Oh, oke. Hanifah jadi keinget tadi belum jawab pertanyaan kakak yang tentang momen paling berharga, tapi mungkin nyambung juga sama tadi ya, momen tersulitnya gitu nulisnya. Jadi awal-awal tuh Hanifah cuma dapat sekitar kayak 15 letter gitu ya, yang Hanifah spontan tulis kayak alurnya tuh pokoknya tuh bikin judul dulu kayak apa ya, Hanifah juga lupa sih sebenarnya judulnya tentang apa aja. Kayak misalnya hadapi ketakutan dengan persiapan kayak gitu. Waktu itu emang lagi momen takut banget gitu dan gimana sih cara menghadapi itu, kayaknya harus dengan persiapan deh. Jadi kayak coba nulis random gitu. Terus ada momen tahu judulnya tapi nggak tahu kayak ceritanya gimana. Tapi ada coba kayak scrolling HP lagi, scrolling momen-momen dulu kayak oh iya ya ternyata kayaknya bisa deh hikmahnya diambil dari sini kayak gitu. Dan momen yang tadi ya paling berkesan atau kayak personal buat Hanifah tuh
ada di bagian mana ya Kak? Eh, tentang biarlah aku yang mencintai diri ini. Nah, jadi Hanifah tuh orangnya sangat tidak percaya diri sebenarnya. Makanya tadi mungkin di grup tim yang Project Hanifah juga Hanifah suka, Kak aku malu, aku takut kayak gitu. Karena Hanifah orangnya sangat tidak percaya diri kayak gitu. Ketika punya karya, punya sesuatu, nggak mau ditunjukin ke orang gitu. Makanya hadirnya buku ini juga menjadi salah satu apa ya tantangan yang alhamdulillah bisa Hanifah dorong gitu, Hanifah terobos, yang mana sempat waktu itu udah hampir mau beres 25 letter, Hanifah tuh mau stop gitu kayak ngapain ya, aku malu deh kayaknya kalau ini bakal dijadiin buku worth it nggak ya gitu, am I deserve this gitu, sampai nangis juga kayak, tapi nangisnya karena perasaan udah bikin banyak 25 letter tapi mau diudahin gitu aja, tapi di sisi lain nggak sanggup juga gitu untuk kayak ngelawan rasa malu dan tidak percaya diri itu gitu, tapi akhirnya dengan dibantu ya orang tua lingkungan gitu yang terus nge-support, alhamdulillah gitu Hanifah tuh udah bisa mulai nerima diri Hanifah sendiri gitu, bahkan Hanifah bisa join bisa bercerita gitu, walaupun ya ini udah di belakangnya sangat tegang dan gak karuan juga ya Kak sebenarnya, tapi semoga dari apa ya dari buku ini juga Hanifah bisa berterima kasih dan bersyukur lebih banyak lagi kayak gitu Kak. Wah, keren keren keren. Jadi memang selalu ada imposter syndrome ya. Ketika kita sudah membuat sebuah karya, tapi kok jadi malah jadi nggak percaya diri. Nah, itu juga mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman mungkin ya yang mau show your work atau tulisannya. Jangan pernah takut ya. Ini ada Kak Hanifah yang udah langsung berani nih untuk share works-nya gitu. Keren banget ya. Oke, tadi sebenarnya mau nanya ya soal surat mana yang paling personal dan berkesan, tapi kayaknya udah dijawab tadi ya. Yang tadi ya, yang letter of, Di yang mana yang tadi reminder yang Kak. mencintai diri sendiri itu ya? Ya di lupa. Oke. Paling sebelum itu aku mau ngingetin untuk teman-teman yang peserta di sini, boleh kalau misalnya mau tanya, boleh lewat chat atau raise hand, boleh banget ya. Jadi biar lebih interaktif juga. Kalau misalnya mau nanya soal prosesnya atau juga mau nanya soal beberapa isinya dari buku tersebut, boleh banget ditanyakan. Jangan pernah malu-malu ya. Oke. Oke, nah untuk baca buku ini, kira-kira apakah bisa loncat-loncat ke Hanifah atau harus runut dari yang tadi, letter of support, terus motivation, reflection, pengingat ya, baru reflection. Nah, itu apakah bisa loncat-loncat atau harus runut Oh, oke. kira-kira? Kalau dari Hanifah sebenarnya kayaknya nggak apa-apa loncat-loncat karena ini sebenarnya nggak terlalu berkorelasi walaupun ada beberapa yang relatable gitu, tapi nggak masalah kalau misalnya mau loncat-loncat kayak gitu, apalagi kalau misalnya udah dari judulnya udah kebaca gitu ya tentang apa, kayak misalnya jadilah pendengar yang baik, kayak Hanifah tuh jujur dulu karena Hanifah suka ngomong gitu ya, kayak lebih banyak ngomong dibanding ngedenger orang gitu, dan ternyata Hanifah dapetin lesson learn gimana cara menjadi pendengar yang baik itu tuh dari anak kecil gitu. Jadi benar-benar semua apa ya value atau kayak nilai kehidupan tuh nggak cuma kita dapetin dari misalnya orang yang lebih tua dari kita gitu, bahkan dari anak-anak gitu yang masih kecil masih balita pun kita banyak bisa belajar gitu. Jadi kalau misalnya udah kebaca tentang apa ya boleh langsung loncat-loncat aja, tapi kalau bingung berurutan aja kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku. Oke, berarti sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya butuh motivasi, ya udah deh bisa gitu ya. Baca surat yang motivasi. Kalau misalnya butuh refleksi, bisa baca yang refleksi. Gitu kali ya, Kak Hanifah ya. Betul banget Kak. Oke, ini pertanyaan random sih. Kira-kira nih, kalau misalnya ini kan bukunya tentang apa ya, surat gitu ya, untuk diri sendiri begitu. Kira-kira ada kepikiran nggak suatu saat gitu, nggak sekarang, mungkin suatu saat dibikin audiobook atau podcast gitu, misalnya, kira-kira yang bisa didengerin gitu setiap saat. Jujur Kak, Hanifah tuh pengen banget
punya podcast gitu ya, nyeritain ini karena tadi Hanifah orangnya nggak bisa diem dan nggak bisa berhenti ngomong. Cuma sempet waktu itu kayak udah mulai nih ada idenya, udah merangkai, tapi ya again nggak ini lagi apa nggak terlaksana lagi karena tadi ketakutan-ketakutan gitu. Tapi semoga one day gitu dengan buku ini udah bisa terbit, Hanifah juga ke-trigger buat kayak melakukan hal yang lebih gitu untuk ya tadi tujuannya nggak lain nggak bukan untuk nyebarin manfaat gitu sebanyak-banyak buat orang kayak gitu. Pengen banget Kak, doain ya Kak. Ya, bismillah ya, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke, sebelumnya aku mau cek dulu ya, apa ada pertanyaan? Ah, sepertinya belum ya. Apakah ada yang mau tanya? Boleh banget ya, raise hand aja, teman-teman. Nah, oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak Hanifah atas sharingnya yang luar biasa ini. Ini sayang banget nih kalau misalnya nggak ada yang nanya ya. Pasti ini tuh sebenarnya masih banyak yang bisa digali nih ya, entah itu dari bukunya atau mungkin dari proses pembuatan bukunya. Nah, mungkin di sini karena ada eh, Bu Leni ya, penanggung jawab dari Guru Inspiratif. Eh, Bu Leni mungkin ada yang mau disampaikan Iya, di sesi Kak ini. Nida, terima kasih. Halo, Bu Leni. Ya Kak Anifa, selamat ya bukunya sudah launching. Terima kasih Bu Semoga Leni. bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga yang ingin menulis bahwa ketika ingin menulis ketakutan-ketakutan itu memang biasanya selalu ada ya. Selalu ada untuk mau menuangkan suatu kalimat, suatu gagasan untuk menjadikan sebuah buku itu biasanya takut gitu. Tapi ketika keberanian kita untuk memulai itu ada, maka dengan keberanian-keberanian itu kita pupuk terus sehingga bisa lahirlah buku seperti impiannya Kak Hanifah ini. Masya Allah luar biasa semangatnya Kak Hanifah untuk menaklukkan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu nggak perlu takut-takut amat ya untuk menulis gitu ya Kak. Karena setelah bukunya jadi ternyata itu di luar ekspektasinya Kak Hanifah sendiri, itu bisa menjadi suatu kebanggaan dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang membutuhkan bukunya Kak Hanifah ini. Terus sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Kak Hanifah itu dari covernya Kak. Covernya itu sepertinya menarik sekali ya. Yang di background Zoominarnya Kak Anifah ini ada langit, bintang, kemudian ada rumah, atap rumah gitu. Nah itu seperti uh, ada nggak sih di dalam surat atau di dalam isi bukunya itu yang menginspirasi atau apa itu istilahnya ya menjadi sehingga Kak Hanifah itu memilih cover ini sebagai bukunya, di cover bukunya karena menurut saya ini karena kan Hanifah kemarin kan bilang ini tuh spesial sekali gitu loh cover ini. Jadi ingin tahu saja kenapa memilih ini dan apakah ada hubungannya dengan buku yang ditulis Kak Hanifah ini. Oke, terima kasih banyak Bu Leni atas pertanyaan dan support juga doanya selama ini ya Bu Leni juga yang bantu mewujudkan buku ini jadi benar-benar tercetak kayak gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Untuk cover sendiri sebenarnya tadi Hanifah cerita juga tentang kenapa Hanifah pilih cover ini. Sebenarnya nggak ada yang relate spesifik tentang cover ini dengan isi letternya, tapi kedua 5 letter ini Hanifah temuin di tempat ini gitu, alias di rumah. Ketika Hanifah sedang istilahnya refleksi atau kontemplasi atau apapun itu, ketika ngelihat pemandangan, ngelihat alam di rumah gitu, karena alhamdulillah juga di rumah sangat strategis gitu ya si pemandangannya. Kadang si hikmah-hikmah itu ada gitu muncul dengan sendirinya gitu. Kalau di kamar kayaknya nggak nemu deh Hanifah gitu, tapi kalau di luar udah ngelihat dengan udara yang segar dan pemandangan tadi gitu ya,
itu tuh langsung muncul gitu Bu, si hikmah-hikmah yang Hanifah tulis kayak gitu sih Bu. Jadi nggak Hanifah secara tersurat tulis di buku ini, tapi tersiratnya Iya, seperti itu. siap-siap kan ya. Berarti itu bisa menjadi sumber inspirasi Kak Hanifah ketika menulis buku itu. Iya betul banget Bu. Baiklah, terima kasih Bu Leni atas pemaparannya dan juga pertanyaannya ya. Iya juga ya, memang betul covernya itu eh, sangat unik sih. Saya lihat emang dari awal tuh, wah ini kok beda ya dari yang lainnya. Iya, Ternyata memang betul. makna ya, penuh makna dari penulisnya sendiri gitu. Jadi memang dari awal sampai akhir Kak Hanifah ini eh, mengeluarkan semuanya sepertinya gitu ya dari dalam dirinya untuk sebuah karya ini. Oke, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih Kak Hanifah. Sebentar ya. Dari Kak Lita Mayasari. Katanya, selamat ya Kak Hanifah. Mau dong diceritain gimana sih caranya menjaga mood ya selama 5 hari proses penulisan buku ini. Sama kecepatan ngetiknya pasti luar biasa ya katanya gitu. Silakan dijawab Kak Hanifah. Oke, baik. Terima kasih Kanida dan tadi Kalita ya atas pertanyaannya. Kalau gimana cara ngejaga moodnya? Sebenarnya Hanifah tuh kejar-kejaran sama awal tahun baru kan ya. Jadi waktu itu tuh nulisnya sebenarnya di tahun 2024, H-3 1 Januari gitu. Jadi kayak wah sangat ke-trigger nih. Kalau misalnya nggak 1 Januari di postnya, ya mentok-mentok 2 Januari, tapi itu tetap harus terselesaikan juga kan ya. Jadi mungkin dari trigger itu yang bikin kayaknya nggak ada opsi deh buat kayak nunda-nunda gitu. Tapi ada momen kayak tadi ya, nangis dulu, kayak drama dulu karena di share nggak ya kayak gitu. Nah tapi ketika ada momen itu lagi sih Kak kayak sebenarnya tujuan aku nulis tuh apa sih kayak gitu. Apakah cuma sekedar buat ya gaya-gayaan doang gitu, punya buku keren loh gue gitu kan. Enggak sama sekali gitu, tapi si nilai-nilai ini gitu yang harus banget segera di-deliver ke orang-orang gitu sebelum telat gitu. Hanifah butuh 22 tahun buat nemuin 25 makna ini. Kenapa enggak kalau misalnya bisa di shortcutin gitu ya lebih cepat dari itu dengan kayak kita bagiin ke orang-orang gitu. Dan apakah kecepatan nulis Hanifah cepat gitu itu sangat apa ya? Sangat enggak gitu ya, Kak. Jadi Hanifah tuh nulis sengalirnya aja gitu awal-awal, jadi benar-benar sangat berantakan, yang penting ada dulu, nggak peduli kayak ini tulisannya benar nggak ya gitu, tapi yang apa ada di otak gitu langsung coba ditulisin deh gitu supaya nggak hilang. Makanya di Hanifah tulisnya di Canva, jadi pas udah nulis satu judul belum beres tapi tiba-tiba ke idean judul lain langsung pindah-pindah gitu, jadi sebenarnya pusing juga ya si proses nulis 25 dan menyusunnya kayak gitu. Tapi ketika udah mulai, oh ini udah ada 25 nih gitu. Terus coba deh mulai dilengkapin setiap judul-judulnya. Terus coba dirapihin juga tulisan-tulisannya gitu. Alhamdulillah ternyata bisa apa ya? Bisa menjadi buku yang lebih terstruktur kayak gitu. Walaupun belum sempurna juga ya, masih belajar juga kayak gitu. Mungkin segitu dari Hanifah, Kalita, dan Kanida. Terima kasih. Wah, mudah-mudahan terjawab ya Kak Lita ya. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Bentar ya. Dari Kak Kasiatun. Mantap menulis kurang dari 5 hari. Kalau saya menulis buku tuh yang selalu menjadi pertanyaan adalah sampai berapa budget dibutuhkan untuk membuat sebuah buku. Oh, ini. Lalu bagaimana cara pengurusan kelegalannya dan bagaimana prosesnya supaya buku itu bisa tercetak? Mulai dari siapa yang harus dihubungi, percetakan mana dan apa syarat-syaratnya? Berbeda kalau antologi yang mana kita hanya kirim ke seorang yang kasih flyer saja. Ya, kalau misalnya ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Leni mungkin ya. Untuk kemana nih kalau misalnya mau mencetak bukunya, begitu ya. Nah, kata Kak Lita keren nih. Berarti butuh trigger timeline dan ide langsung dituangkan saja ya. Terima kasih Kak Hanifah, keren. Katanya begitu.
Baik, untuk Bu Kasiatu nanti bisa wapri ke saya atau ke Umi untuk proses penerbitan buku. Nanti bisa lanjut di wapri, Bu ya. Iya, oke, baik. Oke, kalau gitu mau tanya nih, terakhir ya untuk Kak Hanifah. Kira-kira untuk teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik mau order bukunya. Kira-kira kemana nih? Kalau misalnya mau order bukunya, Kak Hanifah atau Bu Leni mungkin bisa bantu untuk eh, kasih informasi kemana ya kita Oh harus iya, order. Kak Nida, itu ada Kak Aina mau bertanya sepertinya. Oh, oh, raise hand ya? Iya, betul. Oh, baik, bentar ya. Silakan Kak Aina, boleh diaktifkan saja. Baik, Suaranya kedengeran nggak ya? Hihi. kedengeran Kak Aina. Oke. Halo kakak semua, halo Kak Anifah. Aina pengen nanya dua pertanyaan sebenarnya. Tadi kepikiran aja sebenarnya, cuman mungkin agak panjang. Sebenarnya simple tapi ini agak panjang. Ini langsung aja kali ya. Tadi kan Kak Anifah udah sempat nyinggung soal gimana Kak Anifah tuh bisa lebih mengenal diri sendiri itu tuh setelah nggak lama keluar dari comfort zone. Yang dimana tuh kan comfort zone tuh buat keluar dari situ tuh nggak gampang. Banyak takutnya, banyak ragunya, yang seringnya tuh jadinya nggak jadi gitu loh, buat lebih explore lagi. Nah kalau misalnya Kak Hanifah sendiri, itu tuh gimana caranya buat bisa berani ngelangkah dari zona nyaman tersebut, bisa yakin gitu loh buat bisa explore semuanya lebih jauh. Apakah di awal tetap ragu, tetap ada takutnya, atau emang ya udah jalanin aja, diberani-beraniin yang biar bisa jadi experience yang baru gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus ada lagi, satu lagi pertanyaannya tuh, tadi kan kalau pas dengerin Kak Hanifah cerita, banyak foto-foto kegiatan yang Kak Hanifah jalanin, itu kan kayaknya Kak Hanifah tuh sibuk banget gitu ya. Kesana kesini menjalankan berbagai kegiatan. Tapi pasti ada fase di mana pengennya tuh diem aja, nggak pengen keluar, nggak pengen ngapa-ngapain, atau malah pengen main sama teman-teman, nggak pengen mikirin hal-hal yang berat gitu. Tapi pas dilihat lagi kayaknya tetap semua yang diusahakan atau semua yang diimpikan sama Kanifa tuh kayaknya hampir semuanya tercapai gitu loh. Jadi pengen nanya gimana caranya supaya ngejalanin hidupnya tuh balance antara dua hal tersebut. Tetap enjoy, tapi semua yang diimpikan, semua yang diusahakan tuh tetap terselesaikan. Jadi nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang ketinggalan, tapi tetap enjoy ngejalanin hidupnya. Gitu. Terima kasih banyak Kanifa. Wah kalau belit-belit. Oke, makasih banyak Kak Ina atas pertanyaannya. Kandidat nih, Hanifah boleh langsung jawab atau gimana? Boleh langsung dijawab aja ya. Oh iya, oke. Makasih banyak Kak Ina untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama tentang gimana gitu ya cara menghadapi cara keluar dari comfort zone gitu. Yang perlu diyakini sih satu gitu ya, di dalam hidup ini tuh akan selalu ada gitu ya momen yang istilahnya apa ya, momen yang nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Pokoknya semua orang pasti akan ngalamin fase itu gitu. Cuma tinggal kayak kapan aja gitu kita nggak tahu. Mungkin sampai sekarang kita hidup di zona yang nyaman terus, tapi one day kita pasti akan ketemu itu gitu. Dengan mengetahui fakta itu bakal terjadi, yang pasti kita harus ada persiapan gitu. Di buku ini juga ada ya judulnya Hadapi Ketakutan dengan Persiapan kayak gitu. Dimana ya itu tuh bukan opsi gitu ya. Ketika kita keluar dari comfort zone, ya nggak ada cara lain selain kita hadapi gitu. Nah, tapi gimana gitu ya supaya kita lebih istilahnya lebih tenang, lebih bisa enjoy. Kalau kata ibu gitu, Ibu Hanifah ada di sini juga kayaknya, ketika takdir buruk gitu ya, atau sesuatu yang terjadi nggak sesuai rencana kita, saat itu juga kita tuh harus meyakini hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah menerima gitu, accepting kalau semua itu pasti ada reasonnya gitu, pasti ada hikmahnya, pasti ada alasannya. Jadi ketika kita
udah dihadapkan dengan hal-hal yang kita nggak inginkan gitu ya, atau keluar tadi zona nyaman, oke, kita boleh banget gitu nangis, boleh kita marah, boleh kita kesel gitu, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu kita harus yakin dulu. Yang pertama adalah menerima gitu. Nerima kalau ini tuh pasti bukan tanpa alasan kayak gitu. Itu juga ada di buku ini gitu ya, di bab akhir-akhir gitu, Hanifah juga lupa, tentang menerima kayak gitu. Ketika kita udah menerima, accepting, terus kita reflect gitu, apa aja kira-kira yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perbaiki gitu, dan yang terakhirnya act gitu. Jadi accept, reflect, dan act. Act tuh ya udah kita lakukan apa yang udah kita refleksikan kayak gitu. Jadi itu sebuah shortcut yang bisa apa ya, yang bisa coba kita pelajari gitu sama-sama gitu ya, tentang menerima hal yang gak sesuai rencana kayak gitu. Terus tadi ya yang kedua tentang gimana balancing antara kehidupan di kuliah maupun di luar itu gitu ya. Kalau dulu sih di SMA pasti sering banget gitu ya, untuk teman-teman atau kakak-kakak di sini udah mahasiswa, ada tabel prioritas gitu ya, yang mendesak, penting, penting tidak mendesak kayak gitu. Mana yang harus kita duluin gitu ya, tentang hal ini gitu supaya balance. Nah, tapi Hanifah punya tips sendiri ya, mungkin dari belajar juga gitu ya. Karena rasanya semuanya tuh penting dan mendesak gitu. Jadi kayak yang mana duluan ya yang harus aku lakuin gitu. Nah, tadi gimana cara biar enjoy dan bisa terjalan gitu semua, baik amanah di kuliahan maupun di luar itu. Coba mungkin bisa dengan ngelakuin hal-hal atau prioritasin hal-hal yang kita suka dulu gitu, yang kita enjoy ngelakuinnya gitu. Jujur Hanifah juga pas skripsi itu kan stres banget gitu ya, kayak pusing, dan itu tuh harus diselesaikan gitu. Tapi Hanifah coba untuk ngelakuin hal-hal yang Hanifah suka gitu, dengan kayak nge-YouTube gitu, atau kayak main piano, atau kayak sekedar ngobrol sama teman kayak gitu. Itu tuh yang Hanifah lakuin supaya dapet energi semangatnya kembali gitu. Jadi kalau bisa dibilang prioritas, cara gimana untuk manajemen prioritas Hanifah tuh ya udah healing. Habis itu nanti kalau udah semangat mau nih ngerjain yang lebih susah lagi gitu ya, tentang kayak misalnya skripsi atau amanah-amanah di luar lain, dan setelah itu kita jangan lupa self reward lagi gitu, apresiasi diri dengan melakukan healing lagi gitu, kalau aku pribadi gitu ya. Jadi kenapa bisa enjoy, karena aku lebih banyak healingnya dibanding ngelakuin hal-hal yang beratnya gitu. Jadi selalu ya sayang-sayanglah sama diri sendiri gitu ya, dengan ngelakuin hobi gitu, memperbanyak relasi sama teman-teman untuk dapetin energi yang baru lagi gitu. Jadi itu sih sebuah tips agak-agak nyeleneh gitu ya, tapi itu sangat works buat aku gitu, Aina, kayak gitu. Apakah Wah, luar biasa ya. Semoga terjawab ya, Kak Aina ya. Jadi yang penting manajemen prioritas tadi ya. Oke. Karena ini sudah di akhir, sesi, jadi sebelum itu saya mau persilahkan dulu kepada Umi Alea selaku owner atau founder dari FBM Solusindo. Mungkin mau ada sedikit pemaparan atau closing statement dari Umi. Silahkan Umi. Baik. Terima kasih Kanida, Hanifah, selamat ya. Izin mungkin sedikit menyampaikan mungkin ucapan selamat dan terima kasih kepada Kak Hanifah yang sudah mempercayakan terbit naskahnya di penerbitan FBM Solusindo ya. Dan terus terang saya baru tahu untuk cover ternyata itu diambil dari kondisi di rumah ya, yang sering dipakai suasananya yang men-trigger Kak Hanifah untuk menulis. Dan saya lihat di sini luar biasa karena di komunitas Juragan Artikel sebagian besar memang ibu rumah tangga ya. Ini ada karya dari anak muda luar biasa, aplaus ya, dan terima kasih untuk rekan-rekan juga yang sudah hadir malam ini. Tadi saya melihat isi bukunya sangat luar biasa, malah saya merefleksi ya, usia 25 saya ngapain aja, kayaknya pencapaiannya tidak
banyak Hanifah gitu karena itu tadi saya lihat karena Hanifah itu punya kemauan untuk keluar dari comfort zone ya. Jadi memang ketika kita mau explore, satu hal yang harus kita miliki adalah kita harus mau keluar dari zona nyaman dan itu sudah Hanifah peroleh di usia sangat muda ya dan ini juga bisa jadi bahan bacaan yang sangat bernas ya untuk rekan-rekan seusia di mana mungkin karena kemarin pandemi dan sebagainya itu memang membuat sebagian dari rekan-rekan agak sulit mungkin untuk challenge sendiri gitu ya keluar dari comfort zone. Apalagi sekarang ya karena saya dosen ya kebetulan semua serba online gitu ya, kerja online, kuliah online, bisa dari pagi sampai malam terus di rumah gitu ya. Mungkin eksplornya lebih banyaknya di dunia maya. Nah, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita eksplor ketika kita mau terjun ke dunia nyata seperti yang Hanifah lakukan ya. Tadi ada satu halaman yang sangat banyak luar biasa prestasi-prestasinya selamat ya sudah banyak mengeksplor di usia yang sangat muda. Kalau saya baru eksplornya di usia 50 ya sekarang ya. Karena baru punya keberanian itu dan mungkin anak-anak juga sudah besar dan memang waktu tidak bisa diulang ya. Tapi tadi kita bisa eksplor dan kita bisa punya banyak hal baru karena tadi betul kita sudah bisa mengenal diri kita dan kita sudah bisa berani keluar dari zona nyaman dengan tentu saja bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Jadi Kak Hanifah selamat, ini sungguh luar biasa. Tadi saya refleksi lagi 25 gue kemana aja waktu itu gitu ya. Kayaknya belum ngapa-ngapain 25 tahun itu tapi Kak Hanifah sungguh sangat luar biasa dan memang patut dituliskan. Dan ini bisa sangat menginspirasi rekan-rekan seusia maupun di atasnya termasuk saya gitu ya untuk anak-anak juga. Jadi selamat Kak Hanifah dan mudah-mudahan juga di sini banyak juga yang tertarik menulis seperti Bu Kustiatun mungkin tadi ya bisa nanti menghubungi kami. Jadi apapun juga itu sangat pengalaman kita itu memang sangat baik untuk dituliskan gitu. Kalau misalnya Kak Hanifah tadi enggan gitu ya menuliskan itu tadi memiliki deadline sendiri karena mau akhir tahun, mungkin hari ini kita semua tidak tahu gitu ya apa yang sudah dilakukan, eksplornya apa saja di sepanjang usianya yang sudah didapatkan. Justru karena mau keluar dari zona nyaman juga ya untuk menuliskan itu, meskipun mungkin tadi ada part-part yang memang terasa berat ya, sehingga tadi ada menangis dan sebagainya, itu memang butuh butuh keberanian. Karena kadang-kadang orang menulis mikir siapa gua ya, emang gua sepenting itu harus nulis gitu. Padahal justru Allah kasih setiap orang dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda itu justru untuk saling memperkaya satu sama lain. Dan saya mungkin angkatan orang tua Kak Hanifah ya termasuk yang amazed gitu ya melihat usia muda sudah sangat mengenal dirinya, berani mengeksplor dan berani juga menuliskannya itu satu prestasi. Apalagi dituliskannya dalam waktu tadi cepat ya 3 hari. Dan ini juga sekali lagi mudah-mudahan yang hadir malam ini juga tertrigger juga untuk menulis karena itu tadi kata Kak Hanifah 25 surat saya tuliskan mungkin kalau teman-teman lain juga menuliskan surat untuk diri sendiri itu kita bisa saling bertukar pengalaman dan itu akan memperkaya orang-orang yang membaca tulisan kita. Jadi sungguh saya bersyukur di sini ada anak muda yang mau berani menulis karena sementara ini biasanya komunitasnya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang terbit di kami gitu. Jadi selamat Kak Hanifah, belum wisuda tapi sudah keren banget karyanya dan sangat menginspirasi. Itu mungkin tahu dari saya ya dan mohon maaf juga mungkin kekurangannya ya. Terima kasih juga untuk Bu Leni yang sudah mengawal naskah ini dan sekali lagi ditunggu karya berikutnya ya Kak ya. Mudah-mudahan ini bukan karya yang terakhir tapi karya-karya yang memicu Kakak untuk terbit karya-karya berikutnya. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas pemaparannya. Terima kasih Umi, terima kasih juga kepada Kak Hanifah dan Bu Leni juga. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf ini ada yang ngejapri ke saya pesan chat, katanya pengen nanya lagi. Pengen nanya, katanya lagi mana nih? Kalau dari Kak Hanifah apakah masih ada sedikit waktu, mungkin 5 menit saja? Aman, Kak, Atau mau boleh. Aman baik. banget. Terakhir ya, terakhir insya Allah.
Oke, ini dari Kak Agsi. Katanya dalam hidup tentu kita seringkali menghadapi hambatan, bahkan kegagalan. Apa sih hambatan terbesar dalam pertumbuhan Kak Hanifah sehingga bisa berjalan sejauh ini dan gimana Kak Hanifah bereaksi saat menghadapi hambatan tersebut? Oke, makasih banyak Kanida atas pertanyaan dan tadi juga Kak Agvi atas pertanyaannya. Hambatan terbesar gitu ya. Mungkin tadi relate sama yang udah Hanifah sebutin tentang gimana cara Hanifah menerima diri sendiri kayak gitu. Karena mungkin Hanifah juga gak tahu ya reasonnya apa, kenapa Hanifah segak percaya diri itu gitu, kenapa bisa ketika sebenarnya Hanifah udah punya suatu hal baik gitu ya untuk dibagikan, tapi ketika menunjukkan ke orang itu tuh butuh effort besar gitu. Nah, tapi gimana cara Hanifah untuk ngelawan itu ya tadi pertama tadi yang accepting tadi gitu ya, kita pasti harus yakin kalau one day itu tuh pasti ada manfaatnya kok, ada hikmahnya yang bisa kita petik kayak gitu. Terus tadi apa lagi Kak? Yang terakhir Hanifah agak lupa pertanyaannya tentang selain hambatan. Reaksi saat menghadapi hambatannya. Iya ya, reaksi ketika menghadapi hambatannya yang pasti berprasangka baik gitu ya, karena Hanifah ngerasa banget waktu kemarin juga gitu ya, pas mau sidang akhir itu tuh kayak rasanya aduh ini lulus nggak ya gitu, sedeg-degan itu karena persiapannya kurang banget gitu. Tapi dengan kayak kita penuhi otak kita dengan positive mindset gitu ya, itu tuh akan menenangkan diri kita sendiri kayak gitu, akan membuat kita juga jadi lebih fokus ke oh ya ini yang gue harus lakuin tuh ABC, di samping menakut-nakuti diri sendiri dengan aduh kayaknya nggak lulus gitu. Tapi Hanifah coba langsung switch gitu ya, si mindset itu yang awalnya aduh ini lulus nggak ya, ini kok rasanya tadi jawabannya nggak memuaskan gitu, tapi coba Allah tuh sangat sangat mudah gitu ya bagi Allah untuk kayak ngubah suatu hal yang gak mungkin jadi mungkin dalam ya sekejap mata gitu. Jadinya dengan keyakinan itu pasti ya gimana, Allah kan sebagaimana prasangka hambanya gitu, jadi kita pun harus terus memegang itu sih Kak, kayak gitu. Mungkin sekian jawaban dari Hanifah. Oke, semoga menjawab ya. Baik, selamat menjawab ya Kakak Agvi ya tadi. Oke, nah kalau misalnya ada yang tertarik nih mau order, kira-kira harus kemana nih dan berapa sih harganya? Mungkin bisa sedikit di-spill ya Kak Hanifah dan Bu Leni. Baik, wah terima kasih sudah ada flyernya nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang kira-kiranya tertarik ya, sekiranya tertarik dan ingin membaca 25 surat ya untuk diri sendiri, boleh di sini ada harga khusus ya untuk teman-teman. Di sini lebih hemat 10.000 karena harga normalnya itu di 95.000 untuk hitam putih, begitu ya. Lalu untuk yang cetak berwarna itu di 217.000 dari harga normal 227.000. Kalau yang full berwarna ini halamannya ada sekitar 152 halaman ya, teman-teman. Nah, untuk pemesanannya bisa langsung ke Kak Hanifah langsung atau ke Bu Leni ya. Nah, untuk linknya mungkin bisa dibantu oleh Bu Leni ya kalau misalnya mau order. Begitu. Nah, Alhamdulillah terima kasih banyak ya Kak Hanifah, Bu Leni, Umi, dan teman-teman lainnya semuanya peserta di sini yang sudah menyimak dengan sangat antusias ya malam kali ini. Semoga buku Sincere Letter ini bisa jadi bisa menjadi teman jeda yang menguatkan langkah teman-teman semua ya gitu. Nah, jadi sebelum close benar-benar close, kita akan foto bersama gitu untuk dokumentasi ya.
Oke, boleh mungkin diaktifkan teman-teman kameranya. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada beberapa layer ya, beberapa page. Sebentar, oke. Sudah siap? Oke. 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 1, 2, 3. Oke, lagi ya di page selanjutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Page terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat ya. Terima kasih Kak Ya. Nida, terima kasih. Selamat Kak Hanifah ya, sekali lagi. Izin N ya. Oke. Terima kasih Ibu Selamat dan buat Kak semuanya. Hanifah dan Makasih. teman-teman semuanya. Yo, Ya, maju Assalamualaikum. keluar. Ya.